Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Segala puji bagi Allah dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zilan Zalila. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya hormati Bapak Dr. Andas Mawardi, SSI MPD, sebagai dosen pembimbing saya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Hari ini Kamis 20 Juli saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PPKM melalui Metode Informasi SERP pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah SWT akan meninggikan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan akhirat kelak. Karena dengan pendidikan manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Itu dengan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, maka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PPKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa pelajaran PKN itu sulit. Dan di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode informasi SERP pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang keduanya itu ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi SERP. Tidak ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada satu, menerapkan metode informasi pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang keduanya itu adalah meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi SERP. Nah, di sini ada kajian teori. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan ajar yang digunakan oleh guru pada saat penyajian bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran sesuai pengembangannya terjabar dalam struktur tertentu. Struktur dimaksudkan sebagai pola-pola interaksi siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Misalnya metode pembelajaran aktif dikenal sebagai struktur seperti resum kelompok, debat aktif, kuis kelompok, mencari informasi, dan lainnya. Materi sumbernya bisa mencangkup dokumen atau informasi dari internet. Ini ada kerangka berpikir, yaitu upaya peningkatan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode informasi SERP pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kondisi saat ini yang pertama yaitu metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Yang kedua itu ada siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada pendaya gunaan sumber belajar belum optimal. Yang terakhir aja rendahnya hasil belajar siswa.
Ini ada tindakan, yaitu penerapan metode pembelajaran informasi SERT. Yang keduanya itu ada meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode informasi SERT di kelas. Yang terakhir ada tujuan atau hasil. Tujuannya itu hasil hasil belajar siswa yang meningkat. Kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, penelitian kondisi saat pembelajaran terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga yang rendah. Sumber belajar dapat berupa dokumen, dokumen teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode informasi search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pembelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode informasi search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang diajarkan, sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, metode informasi diharapkan dapat memecahkan masalah atau rendahnya hasil belajar siswa. Sini ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah menggunakan metode informasi search diduga dapat menghasilkan hasil belajar 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 PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindak kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kepmis dan MC TAK-ART yang pelaksanaan kegiatan yang membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, dan perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Di sini ada hasil dari pembahasan. Berdasarkan data yang tercantum daftar nilai siswa pada tahun 2016 dan 2017 pada pembelajaran PPKN di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Hanya sekitar 40% siswa yang memenuhi nilai kriteria ketuntasan, atau disebut juga KKM. Pada semester 1, dengan rata-rata nilai ujian tengah semester atau disebut juga UTS sekitar 75. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pembelajaran PKN di sekolah tersebut. Kendala dalam proses pembelajaran PKN diidentifikasikan di mana siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Pembelajaran PPKN terasa membosankan bagi siswa karena cenderung mengedepankan hafalan dan mengingat informasi tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa hanya memiliki pemahaman teoritis tanpa mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran kelas 4, memiliki peran penting dalam membentuk karakter, sikap, dan pemahaman siswa tentang negara, demokrasi, dan hak-hak serta kewajiban sebagai warga negara. Dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar PKN, pendekatan dan metode pengajaran yang tepat menjadi perhatian utama bagi para pendidik PKN, bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme,
dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mencari metode yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar PKN siswa. Kesimpulan, berdasarkan data informasi yang disampaikan bahwa hasil belajar pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang pada tahun ajaran 2016 sampai dengan 2017 cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh dominasi metode ceramah dan kurangnya kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif. Secara otomatis nilai yang didapatkan siswa juga rendah. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merancang model pembelajaran aktif dengan tipe informasi search. Metode ini mendorong siswa untuk mencari informasi sendiri dari berbagai sumber belajar, seperti dokumen teks, artikel, atau internet. Pembelajaran ini melibatkan keaktifan siswa dalam kelas dan tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh guru. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan skripsi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.